yang masih di luar atau yang masih di perjalanan untuk mempercepat langkah kakinya karena acara kita pada hari ini akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat melaksanakan wirid rutin bulanan kita di Mushola Umi Salama. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari rumah menuju mushola kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafatkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ustaz Bapak Sabri, dan yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim saya pantau, dan yang saya hormati Ibu-ibu Majelis Taklim Wirid saya pantau dan sekitarnya. Untuk tidak memperpanjang mukadimah acara pada hari ini, yaitu susunannya yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, selanjutnya salawat, dan yang ketiga pengisian materi atau ceramah, yang terakhir penutup. Baiklah, untuk pembukaan kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu salawat yang akan disampaikan oleh Ibu Rizwan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin salatan tubashiruna biha wa ahlana wa ayyadana wa
ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sebelum melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tentang ibadah, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, marilah kita membaca Yasin Fadilah. Dan Yasin Fadilah ini sebelum kita membaca, eloklah kita letakkan hajat kita di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan kepada ibu-ibu, nanti setelah istighfar maka nanti letakkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian nanti pada halaman 11, setelah nanti baca wa anta qadirun, maka nanti diulang balik hajat itu di dalam hati. Misalnya ibu-ibu punya hajat, ya Allah, berikanlah ketenangan dalam keluarga hamba misalnya. Setelah itu nanti sampai di halaman 11 itu wa anta qadirun, itu ulang lagi balik dalam hati kita itu hajat kita itu kepada Allah. Karena memang biasanya para ulama ketika mereka itu ada hajat kepada Tuhan, salah satunya wasilahnya itu dengan Yasin Fadilah ini. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita membaca Yasin Fadilah dengan beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah silakan kepada ibu-ibu untuk meletakkan hajatnya dalam hatinya masing-masing. Ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadrati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was-salihin was-sahabati wat-tabi'in wal ulama'il 'amilin wal muslimin wal mukhlisin wal jamaah wa jami'il malaikatil muqarrabin. Thumma ila jami'il ahli al-qubur minal muslimin wal
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilan azizir rahim. Litunzira qauman ma unzila aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqa al-qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum wa hum la yubsirun. Wa sawa'un 'alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahmana bil-ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ. قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. أَأَتَّخِذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ. إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ. قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ. بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ. إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. لِيَأْكُلُوا
الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الأرض يسلك منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 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 والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسرون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 سلام قولا من رب رحيم
مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وأنت قادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Amin amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Bismillah wa billah wa minallah wa ilayhi. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa a'udzu billahi mimma akhafu ahzan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa sirri sa'iril asma'i wa sifati. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-ahad as-samad al-kufuwan ahad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullahal mu'minin wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun kariim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa waliyina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa 'afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan lana wa 'afwan bil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri bisairil asma'i was sifati. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan yaitu mengisi hidup kita, yaitu dengan menuntut ilmu, dan mudah-mudahan akhir hidup kita pun Allah berikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama tentu kita wajib menyempurnakan syukur kita dalam hidup, karena kesempurnaan syukur di dalam hidup itulah nanti yang akan mengundang nikmat Allah itu datang dalam hidup kita. Jadi kalau seandainya ada rasa atau ada perasaan, rasa-rasanya hidup ini sudah terpenuhi sudah, tapi rasanya masih saja ada yang kurang. Padahal duit ada, rumah ada, kendaraan lengkap, anak pun ada, tapi masih saja merasa ada yang kurang. Maka wajib kita cek hidup kita ini. Jangan-jangan yaitu kita tidak sempurnakan syukur kita tersebut. Maka itu syukur yang sempurna itu adalah syukur yang dia tidak hanya di lidah, tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Secara rasional ibu-ibu, tidak mungkin kita dapat duit banyak, punya kebun luas, hanya bisa diselesaikan dengan alhamdulillah di ujung kita. Itu tidak rasional ya. Maka itu syukur yang sempurna itu yang pertama yaitu hati ibu-ibu mesti wajib tersambung dengan Tuhan ketika dapat nikmat, dapat duit banyak, ditambah kebun luas, anak ketambah pula. Tidak cukup hanya sekedar alhamdulillah, tapi yang pertama itu rasakan hati kita ini tersambung kepada Tuhan.
bahwa nyata nikmat itu datangnya dari Allah. Nah, ini dia yang pertama. Kemudian yang kedua itu baru diucapkan di ujung lidah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ini pun belum cukup sebelum ibu-ibu melakukan zikir perbuatan namanya, yaitu hukum fi'linya. Apa dia? Kalau dapat duit banyak, ingat-ingat tetangga ada yang susah, ingat-ingat di samping rumah kita ada anak yatim, keluarkan balik, maka sesungguhnya itulah yang menyempurnakan syukur kita tersebut. Kalau misalnya kebun bertambah, ingat nanti ketika panen jangan lupa dikeluarkan zakatnya. Karena apa? Karena itu menyempurnakan syukur kita tersebut. Maka dalam Al-Quran disebutkan la in syakartum la azidanakum. Semakin banyak bersyukur, semakin Allah tambah kalau seandainya syukur itu dia sempurna. Tapi kalau tak sempurna, Bu, maka nikmat yang datang itu juga tidak sempurna. Kenapa? Karena janji Allah itu baru dapat ketika kita sempurnakan syukur kita tersebut. Kalau misalnya ibu-ibu berani tidak bersyukur, maka ujung ayat menyebutkan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau tak bersyukur, kata Allah, maka azabku sangatlah pedih. Maka itu wajib setiap kita ini menyempurnakan syukur kita tersebut. Kemudian ibu-ibu, saya juga ingin berazam kepada ibu-ibu, jangan sampai lupa yang ini, Bu, ajak anak kita, suami kita di rumah, yaitu memperbanyak istighfar dalam hidup. Jadi jangan sampai kita lupa. Karena benda-benda amal-amalan ini amalan yang tidak akan ditolak oleh Tuhan. Jadi setiap hari jangan sampai terlupa beristighfar. Sekurang-kurangnya 100 setiap hari. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang ini jangan sampai tidak. Kenapa? Karena istighfar itu amalan yang tidak akan ditolak oleh Tuhan. Kemudian kita pasti memaklumi diri kita ini insan, banyak salahnya. Bahkan kita buat salah itu pun dalam keadaan kita tak sadar, maka itu kita mesti wajib beristighfar setiap hari. Kemudian yang ketiga, lagi-lagi ini penting juga, jangan sampai kita tidak bersalawat. Sedikitnya, paling sedikit setiap hari itu 1000, jangan sampai tidak. Ini saya ulang-ulang, Bu, kenapa? Supaya jangan sampai ibu lupa. Setiap hari itu jangan lupa bersalawat itu 1000. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sisihkan waktu kita itu, mau tidur boleh, sambil nanti memasak boleh, 1000 jangan tidak. Kenapa? Karena orang yang banyak bersalawat itu fadilahnya banyak sekali. Rugi sekali kita tidak pernah bersalawat, karena salawat itu modal. Modal apa? Modal supaya kita itu tersambung kepada Rasulullah dan pada akhirnya sampai kepada Tuhan. Maka itu jangan sampai tidak. Saya, Bu, kalau di rumah saya selalu ingatkan ke anak-anak saya, padahal masih kecil 5 tahun, 6 tahun begitu. Nah, jangan lupa selawat. Jadi anak saya itu mau tidur, itu saya ingatkan selawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu, meskipun hanya 5 kali. Dan istri juga saya ingatkan, Bu. Maka istri saya itu saya belikan tasbih yang 1000 butir tuh, yang panjang 8 meter. Saya beli 2, saya 1, istri saya 1. Supaya nanti jangan terlupa bersalawat setiap hari itu 1000 paling sedikit. Jadi beli tasbih yang 1000 butir tuh. Jadi habiskan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Supaya apa? Kita nanti mulai banyak, kalau sedikit itu terasa ada yang kurang. Tapi kalau biasa 100, bawa 1000 itu rasanya banyak, padahal sedikit. Ibu-ibu duduk begini, baca sallallahu alaihi Muhammad itu 1000, 20 menit selesai. 20 menit. Kalau saya
15 menit selesai 1000. Jadi sebentar, tapi karena terbiasa pakai tasbih 1000, tasbih 100, itu kalau sudah selesai 100 itu macam banyak rasanya. Tapi kalau sudah terbiasa 1000, yang 100 itu sepele sekali. Maka itu belilah tasbih yang 1000, harganya pun murah, tidak sampai 100.000. Tak sampai 100.000, 60.000 pun ada yang tasbih 1000 tersebut. Jadi beli supaya kita terbiasa dari yang banyak, sehingga nanti sedikit baca salawat itu rasanya sedikit sekali. Jadi setiap hari jangan sampai tidak. Yang ini jangan tidak, Bu, saya berazam betul. Kenapa? Karena ini modal kita nanti mau mati. Di majelis saya pun saya sebutkan, Bu, setiap kali pengajian saya ingatkan majelis, jangan sampai lupa bersalawat 1000 setiap hari. Karena yang ikut di majelis saya lebih tua daripada ibu-ibu di sini. Ada yang 60 tahun ke atas. Dulu ada yang 87 tahun yang ikut ngaji, umurnya 87 tahun, bapak-bapak. Tapi sekarang tak pernah lagi datang karena tak bisa bangun lagi, karena sakit. Ada juga ibu-ibu 87 tahun juga. Jadi kalau dia ngomong berdua itu, yang satu peka, yang satu apa? Jadi kayak bahasa mulut aja ngomong dia. Tapi masih mau dia dulu ngaji. 87 tahun, bayangkan dulu. Kalau kita sini ibu mungkin baru 40 mungkin kan? Kurang lebih ya. Yang depan 17 tahunnya. 17 tahun masih. Jadi jangan sampai kita terlupa beristighfar banyak, salawat juga banyak. Kenapa? Karena ini modal supaya kita itu nanti mati itu selamat. Ibu-ibu ada satu cerita bahwa ternyata masuk surga itu bukan hanya lewat ibadah sholat kita, bukan hanya lewat ibadah zakat puasa kita. Ada orang masuk surga itu bukan dari jalan itu, tapi sholat, puasa, zakat, haji itu wajib disempurnakan karena itu rukun, wajib disempurnakan. Masih baru kejadiannya, Bu, orangnya masih hidup di Mekah. Jadi malam mimpi Rasulullah itu datang di mimpi dia. Dan ini kisahnya nyata. Bahkan kalau ibu bisa lihat juga di YouTube ada ceritanya. Dia menceritakan, dia orang alim berada di Yaman. Lalu mimpi berjumpa dengan Rasulullah, suruh menemui orang namanya ini, ciri-cirinya ini, dia ada di Mekah. Lalu pertama, tidak mungkin mimpi ini kata dia salah. Walaupun Rasulullah yang datang, padahal kalau orang bermimpi Rasulullah itu pasti Rasulullah yang datang. Ibu-ibu kalau nanti berjumpa mimpi dengan Rasulullah, mudah-mudahan kita berjumpa. Satu, ini bagi orang yang sudah pernah bermimpi, 1 minggu bau harum Rasulullah itu tidak hilang dari badan kita. Kalau orang yang bermimpi dengan Rasulullah. Yang kedua, 1 bulan ibu tak bernafsu dengan suami, saking nikmatnya melihat Rasulullah tersebut, tak bernafsu kita dengan yang lain juga. Lalu nanti kalau sudah berjumpa dengan Rasulullah itu, melihat wajah Rasulullah itu hilang kenikmatan apapun yang ada di dunia ini. Saking nikmatnya melihat wajah Rasulullah tersebut. Ini bagi orang yang sudah pernah mimpi. Kawan saya menyebutkan karena dia sudah pernah berjumpa melalui mimpi, kata dia bau badan Rasulullah itu masih terasa di kulitnya itu seminggu lamanya. Bayangkan saking luar biasa itu. Ulama yang di Yaman itu 3 kali sampai Rasulullah itu datang di mimpi dia. Lalu mimpi dia itu suruh temui orang yang ada di Mekah tersebut. Ini namanya, ini ciri-cirinya. Datang saja kabarkan kepada dia. Rasulullah katakan dia itu adalah ahli surga. Dijamin Rasulullah masuk dalam surga. Lalu karena senangnya datang kumpulkan duit sambil umroh pergi ke Mekah. Sampai di Mekah tanya-tanya dengan orang di Mekah, beberapa hari tanya-tanya akhirnya ketemu. Kata orang, apa benar Bapak ingin berjumpa dengan orang ini? Kata betul, ini namanya.
rasanya bapak tidak layak bertemu dengan orang ini. Kenapa? Rupanya di masyarakat dia dikenal sebagai orang preman, Bu. Dia di masyarakat itu dikenal, dicap orang sebagai orang jahat, orang buruk perangainya. Tapi makin dia bingung, apa benar dia ini buruk orangnya, jahat segala macamnya. Sementara Rasulullah katakan dia ini ingin dikabarkan sebagai orang ahli surga. Lalu datanglah berjumpa dengan orangnya. Kalau bahasa kita ini badannya tak terurus, rambut panjang, macam-macam lah. Apa namanya itu, menunjukkan bahwa dia itu preman lah kalau bahasa kita di sini. Lalu ketika berjumpa dengan orang itu, assalamualaikum, betul tidak engkau bulan dari bulan? Betul, kata dia. Dilihat ciri-cirinya sama. Aku ingin mengatakan kepada engkau, 3 kali aku bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan engkau ini adalah ahli surga. Bulan bin bulan yang dengar itu tak percaya. Apa betul aku ini ahli surga? Sembahyang tidak, sembahyang tidak, bayar zakat tidak, setiap hari menipu orang. Apa mungkin aku masuk surga? Tapi itu yang dikatakan Rasulullah, sampai menangis dia, menangis bulan bin bulan ini. Lalu kata dia, kalau begitu kata dia, kebetulan aku ingin melaksanakan umrah, ayo ikut ke Masjidil, ke Mekah. Mari ikut kita sama-sama berumrah. Tapi kalau begitu beginilah kata bulan tersebut. Kalau begitu silakan tunggu aku mandi dulu. Setelah dia mandi pakai baju seadanya, lalu ikut bersama. Di tengah jalan ditanya oleh ulama Yaman tadi, wahai bulan, apa rasanya amalan yang kau lakukan sampai Rasulullah 3 kali datang ke dalam mimpiku mengatakan engkau ini ahli surga? Apa kata yang tadi bulan bin bulan? Rasanya tak ada. Wahai sahabatku, wahai bulan, aku ini orang yang dicap orang buruk, sholatku masih bolong-bolong, zakat juga tidak terkeluarkan, bahkan kota Mekah itu dekat denganku. Aku satu kota dengan Ka'bah tersebut, tapi tidak pernah aku datang ke Ka'bah itu untuk tawaf. Bayangkan saking dia premannya. Kata ulama Yaman itu, tolong kau ingat-ingat lagi, apa kira-kira kebaikan yang pernah kau buat sampai Rasulullah itu mengatakan kau ini ahli surga? Diingat-ingatnya, apa yang dia ingat? Oh, aku ingat satu saja kebaikan aku, kata dia. Apa dia? Ada tetanggaku tak jauh dari rumahku tersebut, suaminya meninggal, lalu meninggalkan anak istri. Istri ini jadi janda, meninggalkan anak banyak. Semenjak suaminya itu meninggal, gaji kerjaku itu aku belah jadi 2, separuh untuk keluargaku, separuh untuk keluarga yang meninggal tersebut, dan itu sampai hari ini aku lakukan. Gara-gara itulah Rasulullah itu jatuh cinta, Bu. Akhirnya dia dapat masuk surga. Bayangkan, Bu. Lalu sampai di Ka'bah, sholat bersama. Waktu sholat dengan ulama Yaman tersebut, lalu ketika sujud itu tak bangun-bangun lagi. Nah, rupanya disitulah apa sakaratul mautnya tersebut. Ketika sujud terakhir tidak bangun lagi, rupanya dia dipanggil oleh Allah. Bayangkan, Bu, rupa-rupanya orang itu masuk surga itu bukan hanya dari ibadah sholatnya, bukan hanya dari ibadah zakatnya, tapi bisa juga lewat dari kebaikan yang dia buat, yaitu dia bagi uang yang dia dapatkan untuk membantu tetangganya tersebut. Dan itulah sebenarnya cara menyempurnakan syukur tersebut. Nah, jadi luar biasanya, dan orangnya masih hidup, ulama Yaman itu hari ini. Dia sendiri yang menceritakan. Sebab apa? Waktu dia datang menemui orang tersebut menangis luar biasa. Orang tersebut orang yang bukan baik ramainya, tapi Rasulullah jamin dia masuk surga gara-gara dia berbuat baik kepada tetangganya. Maka itu kita pertama wajib menyempurnakan syukur kita tersebut. Syukur di dalam kalbu, syukur di ujung lidah, dan syukur perbuatan. Nah, ini jadi setelah ibu dapat nikmat, ingat
sambungkan hati kita ini kepada Tuhan bahwa nyata nikmat itu Allah beri. Lalu diucapkan di ujung lidah alhamdulillah, tapi ingat harta yang ada itu nanti ada hak orang lain, bagikan, keluarkan agar apa? Agar syukur kita itu sempurna, dan ketika syukur kita itu sempurna Allah tambah nikmat, mudah-mudahan nikmat itu adalah surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya muliakan, pada hari ini saya ingin melanjutkan kajian kita tentang sholat, karena wajib kita menyempurnakan sholat kita itu zahir batin. Supaya apa? Supaya melalui sholat itu kita itu makrifat mengenal Tuhan. Mudah-mudahan ibu-ibu wudunya sudah dibuat ibu untuk zahir batin. Apa sudah ada yang coba buat untuk zahir batin, Bu? Ya kita praktikkan di pertemuan sebulan yang lalu. Atau lupa, Bu? Atau lupa? Atau lupa? Tidak setiap hari. Untuk yang zahir batin itu, Bu, tidak bisa setiap hari, seminggu sekali. Tidak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Tidak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Tidak bisa setahun sekali, sekali seumur hidup. Jangan sampai tidak. Ini ingat, Ibu. Seumur hidup sekali, jangan sampai tidak. Tapi kalau ibu-ibu mau dapatkan fadilatnya, setiap mau sholat pakai wudhu zahir batin. Kenapa? Karena setiap hari itu kita banyak buat dosa. Apalagi suami di rumah, laki-laki kayak kami ini banyak kali buat dosanya. Tengah jalan lihat di depan ada perempuan cantik, tak dibalikkan matanya, tapi kata dia kalau dipandang balikkan pandangan terlanggar pula, kata dia. Padahal ini kata dia barang bagus nih, kata dia banyak dapat dosa. Ibu-ibu juga sama, bisa juga banyak dapat dosa walaupun hanya tinggal di rumah. Maka itu setiap hari wajib kita bersihkan, salah satunya melalui wudhu zahir batin. Masih ingat kan Bapak Ibu wudhu zahir batin? Kalau tidak ingat, saya praktikkan sekali lagi, nanti baru kita masuk di 7 kajian zahir. Nah, praktiknya itu dia begini, Bu. Waktu nanti air jatuh, ini keran kita pakai keran atau pakai gayung juga boleh. Waktu air itu jatuh, tampung di telapak tangan kita 2. Lalu nanti bersihkan begini. Nah, begini, Bu. Waktu ibu mengambil air begini, tapi dalam hati ucapkan. Nah, ini yang batinnya. Kalau ini kan zahirnya nih, nampak di mata. Yang batinnya yaitu, ya Allah, diriku ini bukan milikku ya Allah, tapi milikmu, aku kembalikan kepadamu ya Allah. Ini dia dalam hati kita, sambil basuh tangan begini, ya Allah, diriku ini seutuhnya bukan milikku, tapi milikmu ya Allah, aku kembalikan kepadamu ya Allah, dalam hati kita. Lalu nanti tampung dengan tangan kanan kita begini, kumur-kumur 3 kali, tapi pakai tangan kanan, bukan tangan kiri. Tangan kanan ambil kumur-kumur 1, 2, 3. Ambil telapak tangan balik, isap di hidung kita sampai di sini. Nah, itu tuh. Sebanyak 3 kali. Bagi yang tidak biasa, kalau masuk ke dalam agak pusing sedikit. Bagi yang tak biasa. Tapi bagi yang terbiasa, itu biasa saja. Nah, setelah itu baru ibu-ibu niat kalau itu doa sampai habis. Lalu kedua, membasuh kepala, muka. Ambil air dengan telapak tangan begini, mulai dari atas, nah gini, sampai ke bawah. Ambil lagi. Nah, ini tangan kita ini masuk begini, sehingga semuanya itu bisa kena dia sampai ke bawah. Nah gini, sampai ke bawah. Sambil dalam hati menyebutkan, yaitu, ya Allah, wajahku ini bukan milikku ya Allah, tapi milikmu, aku kembalikan kepadamu ya Allah. Lalu setelah itu baru telapak, baru tangan sampai siku. Tampung begini tangan kita, tarik dengan tangan kiri
Sampai di sini balikkan ke depan sambil menyebutkan, ya Allah, tanganku ini bukan milikku, ya Allah, milikmu, aku kembalikan kepadamu, ya Allah. Tampung dengan telapak tangan pertama begini, lempar ke depan 3 kali. Lalu yang kiri lagi tampung, ambil dengan tangan kanan, lempar ke depan 3 kali. Setelah itu, yang ini yang jarang orang makan, yang ini terlupa. Ambil air balik, tarik begini, 1, 2, 3. Ambil air balik, 1, 2, 3. Nah, ini dia. Yang ini jarang orang lupa. Padahal untuk dapat fadilatnya, yang ini harus tertib sesuai urutan. Setelah tangan, baru kepala. Ambil kepala itu 3 kali, 1, 2, 3. Karena kita pakai mazhab Imam Syafi'i. Lalu sempurnakan basuh kepala itu, ambil air balik, yang ini di sini. Lalu nanti jari ini menyentuh 2. Nah, ini tarik ke belakang, buang ke depan sampai 3 kali sambil meneguhkan dalam hati kita, ya Allah, kepalaku ini, otakku ini bukan milikku, ya Allah, milikmu, aku kembalikan kepadamu, ya Allah. Nah, itu dia. Lalu selanjutnya telinga itu, mohon maaf Bu, ini di dalam, ibu jari kita di belakang, telunjuk kita di sini. Nah, ini dia nih, yang ada lekukan di sini. Yang ini di dalam, yang ini di sini, yang ini di sini. 1, 2, 3. Lalu yang kiri ini di dalam, sama ini juga di sini, yang ini di sini. 1, 2, 3. Sambil ibu juga boleh membaca, ya Allah, telingaku ini bukan milikku, ya Allah, milikmu, aku kembalikan kepadamu, ya Allah. Lalu selanjutnya, yang ini jangan lupa, ambil air balik, tutup telinga kita 3 kali. 1, 2, 3. Nah, tutup 3 kali karena kita ingin mengambil fadilatnya tersebut. Terakhir kaki seperti biasa, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lalu nanti ambil jari kelingking kanan, tarik begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai habis. Lalu setelah itu baru ibu-ibu berdiri, berdoa menghadap Ka'bah, tangan ke atas langit, selesai. Kalau ini ibu-ibu lakukan, janji Rasulullah, dosa yang sebelumnya Allah ampuni, dosa yang akan datang itu dijaga oleh Allah. Hebatnya Bu, orang duduk zahir batin tersebut. Dosa yang lalu Allah ampuni, dosa yang akan datang itu dijaga oleh Tuhan. Supaya, tetapi dengan wujud zahir batin. Jadi batang tubuh kita bersih, lalu secara batin tadi kita tidak ada lagi pengakuan merasa memiliki diri kita ini, kita serahkan kepada Tuhan, maka sucilah batang tubuh kita yang di dalam, yaitu rohani kita tersebut, ketika kita balikkan kepada Tuhan. Contoh misalnya begini, saya sering contohkan, mudah-mudahan ibu paham. Ibu siapa namanya? Ibu Siti pergi ke dialog mobil, beli mobil Pajero harga 500 juta. Nah, beli mobil 500 juta, cash pula lagi, cash Bu, bawa balik ke rumah. Sampai di rumah ada orang yang mengatakan bahwa mobil itu punya dia. Satu barang diklaim oleh 2 pemilik, pemiliknya satu Ibu Siti, yang kedua tetangga mengatakan ini mobil saya. Satu barang diklaim oleh 2 pemilik, apa yang terjadi Bu? Nah, salah paham, lalu apa yang terjadi? Satu barang diklaim oleh 2 pemilik. Ibu ini beli mobil 500 juta Bu, bawa ke rumah, cash lagi belinya, notanya masih ada, diakui oleh orang tetangganya mobil itu punya dia. Apa yang terjadi? Itu bertentang hebat Bu. Bisa jadi pembunuhan. Enak aja katanya, aku beli mahal 500 juta, kau bilang mobil mobil aku, kata dia. Itu berkelahi. Hah? Wow.
diklaim oleh dua pemilik. Sekarang ibu-ibu sadar atau tidak, diri ibu-ibu itu pemiliknya satu atau dua? Kalau seandainya masih dua, satu miliknya Allah, yang kedua miliknya ibu sendiri, berarti satu barang diklaim oleh dua pemilik. Setiap hari ibu-ibu bertengkar dengan Tuhan, bertengkar dengan suami di rumah tak enak, apalagi bertengkar dengan Tuhan. Maka itu ketika ibu wudhu, ibu balikkan semua diri ini kepada Tuhan. Ya Allah, diriku ini seutuhnya bukan punya aku, punya kamu ya Allah. Aku balikkan kepadamu ya Allah. Tanganku ini bukan punya aku ya Allah, punya dirimu ya Allah. Aku balikkan kepadamu ya Allah. Sehingga apa? Satu barang diri kita ini pemiliknya cuma satu, yaitu Allah saja. Barulah saat itu kita itu bersih batin kita tersebut. Maka wajar Bu, orang berwudhu zahir batin itu dosa yang lalu diampuni oleh Allah, dosa yang akan itu Allah jaga. Kenapa? Karena barang ini tidak lagi punya kita, tapi punya Allah seutuhnya. Maka wajar Allah ampuni dosa dan Allah jaga karena ini punya Dia. Ibu-ibu punya anak di rumah. Ibu Siti berapa orang anak di rumah? Satu. Di sini mungkin ada yang dua. Ketika ibu merasa anak itu punya ibu, apa yang terjadi? Ibu akan jaga mati-matian anak tersebut. Ibu tidak akan rela kalau dia kelaparan. Ibu tidak akan rela kalau dia tidak diberi uang, tidak akan diberi baju baru. Ketika diri kita ini sudah kita balikkan kepada Allah seutuhnya, Allah pun tidak akan rela kalau barang yang punya dia itu kelaparan. Allah tidak akan rela kalau ibu tidak tutup aurat, tak berbaju. Allah kasih rezeki beli baju. Allah kasih rezeki supaya kenyang perut. Kenapa? Karena diri kita ini bukan lagi punya kita, tapi diri kita ini punya Allah seutuhnya. Maka itu wajar. Orang yang dia itu wudhu zahir batin, itu wudhu tersebut membuat diri kita itu diampuni oleh Tuhan dosa-dosa kita, dan dosa yang lalu itu dijaga oleh Tuhan. Maka saya berazam betul Bu, setiap hari jangan sampai lupa berwudhu zahir batin. Ingatkan suami di rumah, ajarkan anak di rumah, yaitu berwudhu zahir batin. Supaya apa? Supaya jasad kita ini bersih, ruh kita itu suci. Nah ini dia. Nah sekarang Ibu, karena waktunya sudah jam 3 nih Bu. Asar jam berapa biasanya Bu? Jam 3:20 kalau tidak silap ya. Baik Ibu, setelah ibu-ibu nanti berwudhu zahir batin, lalu yang kedua yaitu masuk sembahyang. Nah ini masuk sembahyang. Saya tinggalkan yang kafiat zahir, 7 kafiat zahir ini, saya ingin praktekkan langsung saja Bu. Nah ini dia Bu. Kalau nanti ibu-ibu sholat, bentang sejadah, ini bentang sejadah ini masuk di sejadah itu dengan kaki kanan. Enggak Ibu, dengan kaki kanan. Selama ini ingat tidak Ibu kalau masuk ke dalam sejadah itu pakai kaki kanan atau terserah saja? Kalau dilakukan pakai kaki kanan. Setelah nanti ibu-ibu bentang sejadah atau misalnya di musola ini, asal masuk di sejadah ini pakai kaki kanan. Tapi ingat, masuk dengan kaki kanan itu harus ada isinya. Apa isinya? Masuk dengan kaki kanan sambil mengucapkan Bismillah. Ini dia. Bismillah itu artinya atas nama Allah. Bukan dengan menyebut nama Allah, tapi atas nama Allah. Mana bedanya? Ini bedanya dulu. Kalau orang memaknai Bismillah itu dengan menyebut nama Allah, ketika dia masuk ke sajadah itu belum lagi masuk di hukum qalbi. Hukum qalbi dalam salat itu 2. Satu niat, yang kedua tertib. Lalu niat dan tertib ini dipecah menjadi 7 bagian hakikat: qasad, takrah,
ta'yin, ihram, mi'raj, munajat, tabdi namanya. Kalau ibu-ibu tidak paham 7 kajian batin ini atau 7 hukum qalbi ini, itu susah sekali untuk kusuk sholatnya. Qasad, ta'rad, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat, tabdi. Lalu ibu-ibu bentang sejadah, pakai bismillah masuk dengan kaki kanan, itu pintu awal masuk qasad. Qasad itu apa? Yaitu ingin menyatakan Allah tersebut, bahwa di situ yang sholat itu bukan kita. Kalau tadi ibu-ibu sudah serahkan kepada Allah seutuhnya waktu wudhu, maka ketika itu yang ada itu tidak lagi jasad, yang ada itu ruhani kita seutuhnya. Maka itu ketika masuk dengan kaki kanan ucapkan bismillah atas nama Allah, ini pintu gerbang masuk ke qasad namanya. Contoh begini, ibu-ibu ngadakan yasinan misalnya di rumah, lalu mau menyampaikan sambutan, lalu tenggorokan sakit tak bisa, lalu wakilkan kepada orang, Pak Sabri, tolong nanti sampaikan sambutan, saya tak sanggup, suara saya hilang, nanti tolong sampaikan 1 terima kasih, yang kedua minta maaf, yang ketiga silakan dimakan apa adanya, yaitu santapan yang sudah kami sediakan. Lalu saya sampaikan kepada yang hadir, Assalamualaikum warahmatullahi, atas nama orang rumah saya ingin menyampaikan sambutan. 1 terima kasih, yang kedua minta maaf, yang ketiga persilakan makan hidangan yang sudah disediakan. Seolah-olah saya yang menyampaikan, zahirnya saya yang menyampaikan sambutan, tapi sebenarnya orang rumah. Kan begitu, Bu? Seolah-olah saya, tapi sebenarnya yang menyampaikan sambutan itu orang rumah. Kenapa? Karena atas nama orang rumah. Maka ketika ibu-ibu masuk sejadah dengan kaki kanan bismillah, seolah-olah kita melaksanakan sembahyang, tapi hakikatnya karena Allah juga yang menggerakkan diri kita itu seutuhnya. Ini baru masuk di awal. Setelah ibu-ibu nanti masuk di dalam sejadah itu dengan kaki kanan baca bismillah, lalu jangan lupa istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sambung dengan selawat 3 kali. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dan yang ini yang penting, Bu, yang ini jangan sampai tidak, karena kita ingin ngambil fadilatnya. Sebutkan dalam hati kita, ya Allah, zahir dan batinku ini, jasad dan ruhku ini berasal daripada Nur Muhammad. Baru ibu-ibu nanti niat usolli fardal zuhri, usolli fardal maghribi, terserah. Baru nanti Allahu Akbar. Tapi sebelum sembahyang jangan lupa nyatakan zahir batin kita ini, jasad dan ruh kita ini berasal daripada Nur Muhammad. Apa padilatnya? Nah, ini padilatnya, Bu. Kalau ibu-ibu menyatakan sebelum sembahyang bahwa jasad dan ruh kita ini berasal daripada Nur Muhammad, itu kata para ulama sufi, padilatnya itu nanti ibu-ibu kalau meninggalnya itu berkeramat. Ibu tahu tidak kalau mati berkeramat itu seperti apa? Ada orang meninggal dapat mati itu mati keramat. Berat badannya 100 kilo, gendut orangnya. Waktu diangkat di keranda itu ringan macam kapas. Nah, ini salah satu tanda dia mati itu berkeramat. Dinampakkan oleh Allah waktu mati itu mulia. Ada juga orang mau meninggal itu waktu orang memandikannya itu, dari badannya itu keluar minyak harum. Harumnya luar biasa. Orang cari-cari wangi apa ini, orang gosok badannya, cium tangannya, rupanya dari badannya ini minyak wanginya, padahal tidak diberi minyak wangi. Ini salah satu contoh orang yang mati itu berkeramat.
masuk dalam kubur, waktu masuk dalam kubur itu dari dunia kubur itu keluar harum dan luar biasa. Tapi ada yang lebih luar biasa lagi, Bu. Murid guru saya, waktu guru saya itu ngantar ke yang lahat tersebut, guru saya itu dengar orang baca zikir, la ilaha illallah. Cari-cari di pinggir pinggir kuburan itu tak ada masjid, tak ada orang yang sedang berzikir. Lalu ketika guru saya itu dekat dengan yang lahat, terkejut dia, Bu. Suara zikir itu keluar dari yang lahat tersebut, la ilaha illallah. Yang di dalam sudah nyambut mayatnya itu untuk dimasukkan. Ini orang mati berkeramat, Bu, mati mulia. Apa amalannya? Salah satu amalannya, sebelum dia sembahyang, dia menyatakan kepada Allah, ya Allah, jasad dan ruh ini berasal daripada Nabi Muhammad. Baru dia sebutkan usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin, Allahu Akbar, baru dia sholat. Maka orang yang begini berpeluang terbuka pintu untuk mendapatkan, yaitu mati dimuliakan Allah atau mati di keramat tersebut. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ini ending kita hari ini, Bapak Ibu, ending kita. Tapi nanti setelah Ibu tahu ini diamalkan sholatnya. Ketika ibu-ibu takbir, karena takbir ini adalah rukun dalam sholat, takbir Allahu Akbar. Waktu baca Allahu Akbar itu, terjemahan Allahu Akbar itu bukan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar itu terjemahnya, maknanya bukan Allah Maha Besar. Kenapa? Kalau misalnya Allahu Akbar itu hanya sekedar diterjemahkan dengan Allah Maha Besar, coba saya tanya ibu-ibu, seberapa besar Allah? Ibu Siti bilang Allah itu sebesar alam semesta. Ibu yang di depan bilang 2 alam semesta. Ibu Siti bilang Allah itu maha. Ibu yang di depan bilang Allah itu 2 maha. Tak ada habis-habisnya kalau seandainya Allahu Akbar itu hanya sekedar terjemah Allah Maha Besar. Kapan Allah itu baru besar? Ketika kita itu tak ada. Nah, ini dia, Bu. Kapan baru Allah itu besar? Ketika kita itu tak ada. Maka itu ketika sholat tadi pakai bismillah itu di awal tersebut, itu ingin menyatakan bahwa kita itu tak ada, kita ini nyata semuanya itu ditolong Tuhan. Kalau tidak ditolong Tuhan, ibu-ibu tak akan bisa sholat. Kalau tidak ditolong Tuhan, ibu-ibu tak akan bisa makan. Ini makanan yang banyak ini tak bisa makan kalau tak ditolong Tuhan. Maka itu ketika Allahu Akbar, maknanya aku ini seutuhnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu maknanya aku tak ada, ya Allah, Engkau saja yang ada. Ketika ibu mengatakan Allahu Akbar, saat itu dalam hati ibu harus mengakui aku ini tak ada, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang ada itu hanya Engkau. Maka barulah sholat kita itu bisa sampai kepada Tuhan. Ini dia, Bu. Maka sembahyang itu bukan sekedar saja, tapi sembahyang itu sebenarnya mengesahkan Tuhan. Baru sembahyang itu sempurna. Kalau wudhu sempurna, waktu wudhu tadi sudah sempurna, dosa-dosa yang lalu itu diampuni, dosa yang akan datang itu dijaga. Kalau sembahyang itu sempurna, itu lebih dahsyat lagi, Bapak Ibu. Maka itu wajib memulai sembahyang itu salah satunya dengan cara ini. Mulai bentang sajadah, naik dengan kaki kanan, bismillah, istighfar 3 kali, salawat 3 kali, nyatakan ya Allah jasad dan ruh ini berasal daripada Nabi Muhammad, niat, baru Allahu Akbar, ya Allah aku tak ada, la haula wala quwata illa billah, Engkau saja yang ada dalam hati kita. Maka saat itu sholat itu baru Allah ridho. Nah, yang ini ketika dapat, Bu, meskipun sedikit, mulai diamalkan. Supaya apa? Supaya ibu-ibu sholat itu sudah dapat getaran nikmatnya.
Ini Bu, menurut guru-guru saya Bu, kalau orang itu sholat itu sempurna, nikmatnya sholat itu, kalau ibu sholat anggap setengah jam, itu rasanya seperti 5 menit Bu. Kalau sholat itu dapat nikmatnya. Kalau dapat lagi nikmatnya sholat itu mengalahkan, mohon maaf nih Bu ya, mengalahkan nikmat ibu-ibu berhubungan badan dengan suami di rumah. Nikmatnya sholat tersebut mengalahkan nikmatnya itu, saking nikmatnya sholat tersebut. Tapi kenapa kita tidak dapatkan nikmat sholat tersebut? Kenapa? Karena kita tidak persiapan. Ibu-ibu masih ingat atau tidak kisah yaitu salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib, waktu perang itu ditembak pakai panah tembus di belakang itu, masuk. Kalau panah itu kan di ujungnya itu begini. Kalau masuk di badan ini, mengeluarkannya itu sudah dapat dipastikan keluar juga urat-urat tuh. Kapan Ali bin Abi Thalib itu minta dilepas? Ketika waktu sholat. Kata Ali bin Abi Thalib, tolong cabut panah belakangku, tapi ketika aku waktu sholat, Allahu Akbar, waktu sholat dicabut oleh sahabat yang lain, itu tidak terasa. Kenapa? Saking nikmatnya tersambung hati itu dengan Tuhan. Ibu-ibu kalau waktu pacaran dulu sama bapak-bapak di rumah yang punya pengalaman, kalau saya dulu tidak pacaran sama itu, jadi tidak tahu. Kata orang waktu pacaran itu di samping calon suami kita dulu lagi Bu, itu dicubit suami itu tidak marah Bu, malah ketawa dia. Tapi coba kalau saya nyubit, mungkin ditampar saya Bu. Itu ibu-ibu cubit sampai berdarah, tidak marah, tidak terasa. Kenapa? Karena saking nikmatnya berjumpa dengan kekasihnya. Coba kalau seandainya nikmat itu kita pindahkan kepada Tuhan, kepada sholat, nikmat berjumpa dengan Tuhan, tersambung hati dengan Tuhan, itu ibu-ibu sholat 1 jam, itu terasa seperti 5 menit. Saya sudah merasakan Bu, karena saya sudah praktekkan. Waktu sholat duha itu 12 rakaat itu tidak ada terasa sama sekali. Dan itu rasanya 12 rakaat itu sebentar sekali, padahal lama, 1 jam lebih. 12 rakaat tersebut itu rasanya sebentar sekali. Dan waktu sholat itu menangis Bu. Menangisnya itu bukan karena saya gara-gara ada masalah banyak hutang, bukan gara-gara putus cinta, bukan. Tapi memang waktu sholat itu karena tersambung hati dengan Rasulullah, dengan Allah, itu air mata itu keluar dengan sendirinya. Kira-kira ibu-ibu waktu sholat nangis atau tidak? Atau waktu sholat itu yang terbayang malah kebun yang 5 hektar, suami yang di kantor misalnya, atau itu yang terbayang? Maka itu wajib kita mempersiapkan diri waktu sholat tersebut. Di mana memulainya? Memulai mempersiapkan diri itu waktu wudhu. Maka itu wudhu itu wajib zahir batin. Maka itu Bu, banyak sekali orang Islam wudhu pun dia tidak siapkan zahir batin. Sholat sudah habis wudhu, gini saja, Allahu Akbar. Allahu Akbar pun cepat, Allahu Akbar. Padahal mesti harus Allahu Akbar sambil merasakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Supaya apa? Supaya kita itu dapat nikmat sholat tersebut. Jadi ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa diamalkan dalam hidup kita. Dan kebetulan saya ada pula kajian di Kuning Bu hari ini. Jadi memang tadi sebelum asar kalau bisa sudah selesai. Baik ibu, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan pula ada berkahnya. Meskipun sedikit, tapi mudah-mudahan sudah bisa ibu-ibu amalkan. Wabil khusus wudhunya, zahir batin, memulai sembahyangnya. Nanti minggu depan kita sempurnakan lagi fikihnya, tauhid dan